Kita akan membahas akuntansi untuk pensiun dan tunjangan pasca pensiun. Materi kita ambil dari PSAK 18, itu tentang akuntansi dana pensiun. Di PSAK ini menjelaskan awalnya tentang beberapa definisi, seperti dana pensiun itu suatu badan hukum yang terpisah dari pemberi kerja untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini seperti pada Taspen, Jam Sostek, BPJS Ketenagakerjaan, atau pengelola dana pensiun lainnya ya. Ini tujuannya berlainan dengan usaha pada umumnya, maka perlu disusun standar akuntansi yang berlaku khusus untuk dana pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangannya. Ini ada perbedaan terutama pada isi laporan keuangan, penilaian aset dan penentukan kewajiban manfaat pensiunnya. Di dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun pemberi kerja ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya. Dana pensiun lembaga keuangan ini yang dibentuk oleh bank, perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan PPIP untuk pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan atau yang lainnya. Peraturan dana pensiun ini isinya peraturan ya. Kemudian PPIP dan PPMP ini ada dua jenis program pensiun. Yang pertama PPIP itu iurannya ditetapkan pasti dan hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Kalau PPMP itu program pensiun manfaat pasti ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Kemudian ada manfaat pensiun. Ini yang pembayaran berkala yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang telah ditetapkan dalam peraturan program pensiun. Kalau peserta ini adalah orang yang memenuhi persyaratan, pemberi kerja ini adalah orang yang memiliki program pensiun bagi karyawannya. Nah, ini ada banyak definisi, bisa dibaca lebih lanjut nanti. Kita fokus ke PPIP. Ini adalah program iuran di mana yang diterima oleh peserta saat pensiun itu bergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja atau iuran peserta dan pemberi kerja atau iuran peserta dan hasil usaha. Ini bayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Biasanya ini diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana iurannya sudah ditetapkan sekian persen dari gaji pokok, itu yang nanti akan dipotong dari gaji karyawannya. Kemudian program pensiun manfaat pasti, ini yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per masa tahun kerja dan penghasilan dasar pensiun. Ini ada cadangan kewajiban imbalan pasca kerja, ini kita ambil dari PSAK 24. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contohnya adalah tunjangan purna karya seperti pensiun dan imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Ini ada dua kelompok, yaitu program iuran dan program non iuran. Ini terjadi ketika pemberi kerja dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun. Kalau program non iuran, ini hanya pemberi kerja yang memberikan kontribusi. Ini ada imbalan jangka pendek, ada imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, dan pemutusan kontrak kerja. Ini ada definisinya masing-masing. Ini juga ada dibagi lagi yang iuran pasti dan manfaat pasti ya. Ini bisa dihitung yang dicadangkan dalam PSAK 24. Yang pertama itu untuk karyawan pensiun, kedua untuk karyawan sakit berkepanjangan atau cacat, di mana ini tidak bisa melanjutkan pekerjaannya lagi,
Yang ketiga meninggal dunia, dan yang keempat mengundurkan diri secara baik-baik. Pelaporan dana pensiun ini sesuaikan dengan PSAK 18. Ini bisa dibaca. Nah, yang penting ini informasi relevan yang harus disajikan itu pertama ada laporan aset bersih, kemudian ada laporan perubahan aset bersih, ketiga neraca, keempat perhitungan hasil usaha, kelima arus kas, dan keenam catatan atas laporan keuangan. Perhitungan hasil usaha ini mirip dengan laba rugi. Kalau kita kan ada 5 laporan keuangan. Nah, ini ada tambahan khusus 1, laporan perubahan aset bersih untuk di dana perusahaan dana pensiunnya. Ini ada rinciannya masing-masing. Pada dasarnya tetap sama, cuman memang ada satu yang baru, yaitu perubahan aset bersih. Terus tahu aset bersih ini berubah karena apa, terus dirincikan. Penilaian asetnya, ya ini ada beberapa komponen aset. Uang tunai ini pakai nominal, ini kas dan setara kas ya. Deposito berdasarkan nilai tunai, berarti harga pembelian. Surat berharga harusnya pakai nilai pasar saat dia beli ya. Penyertaan perusahaan ini pakai nilai appraisal. Investasi berdasarkan nilai appraisal, oke. Piutang yang net ya, setelah dihitung dengan yang tidak tertagih, penyisihan piutangnya. Aset operasional ini nilai buku, berarti nilai pembelian kurangi nilai penyusutan. Ini dasar pengungkapannya. Oke, ini yang dapat saya jelaskan tentang akuntansi untuk dana pensiun. Semoga dapat dipahami dengan baik.